Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia. Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Hari ini hari Minggu, 29 Oktober 2023. Hari Minggu biasa yang ke-30. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang hukum kasih. Berawal dari pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi bertanya tentang hukum Taurat untuk menemukan celah dari ajaran Yesus agar mereka dapat menyalahkannya. Ini didasari hasrat untuk meneguhkan kekuasaan mereka. Dan karena itu membuat mereka buta akan inti dari hukum Taurat itu sendiri, yakni kasih. Sekalipun mereka tahu bahwa hukum Taurat mengajarkan kasih, tapi perbuatan mereka jauh darinya. Tidak ada kasih di sana. Mereka berusaha menggunakan firman Tuhan untuk mencelakakan orang lain, meneguhkan posisi diri sendiri, dan melayani hasrat kekuasaan mereka. Sebagai tokoh agama sangat mungkin mereka berbicara atas nama Tuhan, padahal mereka mempunyai agenda tersembunyi. Hal ini sangat melukai hati Yesus. Maka Yesus mendengungkan lagi perintah yang sangat penting bagi orang Yahudi, yaitu perintah untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Perintah ini disandingkan dengan hukum yang sama, bukan nomor 2, bukan lebih rendah atau kurang penting, yaitu perintah untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Orang yang mengasihi Allah pastilah juga mengasihi sesamanya. Jika seseorang tidak mengasihi sesamanya, itu artinya ia tidak mengasihi Allah. Kedua perintah ini adalah inti dari seluruh hukum Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebutuhan untuk dicintai yang dapat dipuaskan dengan penerimaan dan pengakuan orang lain adalah hal yang normal. Tapi janganlah hal yang itu membawa kita pada hasrat kekuasaan yang tidak baik. Apalagi membuat kita atas nama Tuhan untuk berbuat jahat pada sesama. Sejatinya kasih yang Alkitabiah ajarkan tidak bersifat tingkatan, melainkan berkaitan dan menyatu antara mengasihi Allah, diri sendiri, dan sesama. Maka kita perlu belajar untuk mengasihi Allah, diri kita, dan sesama dengan benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi di sisi lain kita membenci sesama, memfitnah sesama, menggosipkan sesama, menyakiti hati sesama, itu artinya kita tidak mencintai Allah. Mencintai Allah harus nyata dalam cinta kita kepada sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.